Oke, untuk kesekian kalinya saya berdiri di panggungnya Asli Kaltim. Tepuk tangan buat Asli Kaltim yang keren banget. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Tadi saya melihat ada yang dari luar kota ya, luar Balikpapan ini banyak sekali, dari Bontang dan sebagainya. Kebetulan saya bawa beberapa merchandise, nanti yang dari luar kota boleh langsung ngobrol ke saya. Ada kaos, ada tas. Saya udah bilang ke panitia, nggak bosen ya datengin saya. Berapa kali ini saya? Materinya tidak berbeda jauh yang saya sampaikan di Expo Laundry kemarin. Di Expo Laundry kemarin yang hadir sekitar 200 orang, dijual tiketnya 1,5 juta sold out. Hari ini cuma berapa? 200.000, 300, 3 juta, keren. Langsung kaya itu Asli Kaltim. Nah nanti mungkin kita bisa sambil ngobrol. Yang penting hari ini saya pengen nancepin mindset, pemikiran baru bahwa pengusaha laundry ini harus siap dengan segala hal, dengan segala kondisi, dengan segala kompetisi. Banyak orang-orang nggak dicetak untuk berkompetisi. Yang penting nyaman di tempat sendiri. Ada kompetitor baru udah kebakaran jenggot, marah-marah, ngamuk, doain lagi. Semoga laundry sebelah tutup, ya nggak? Siapa yang doain kayak gitu? Dalam hati masing-masing. Laundrynya masih kiloan siapa aja? Boleh tunjuk tangan? Yang laundry masih kiloan, tunjuk tangan aja. Biar banyak juga yang tunjuk tangan. Laundry kiloan. Sisanya laundry apa? Oh satuan. Yang laundry fokus satuan aja ada? Siapa? Laundry fokus satuan? Nggak ada. Kiloan juga kan? Sekarang ada laundry stroller. Ada nggak fokus laundry stroller? Di Jakarta itu ada fokus laundry stroller aja. Sehari omsetnya 3 juta Bapak Ibu. Cuman ngambil stroller 10 itu setara 3 juta. Setara berapa ratus kilo sehari? Kita udah nggak main kiloan lagi berarti. Terus yang berikutnya adalah laundry karpet saja. Ada laundry karpet? Oh, Bu Narti ya. Terus ada lagi? Mas Joko. Mas Joko, karpet ya? Iya, Pak. Oh siap. Matanya merah itu, kurang tidur kayaknya. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba menggali lagi mindset, cara berpikir. Kalau Bapak Ibu sebelum punya bisnis, kalau ada kata-kata laundry kiloan, kebayangnya apa? Murah. Terus kebayang apa lagi? Komplain. Kompleks ya. Terus masih dijemur, kumuh, ada kayak gitu nggak kebayangnya? Coba kita lihat next. Cucinya di sungai masih ada? Sungai Mahakam, nyuci di sungai. Terus yang berikutnya adalah next. Masih banyak jemuran kayak gini Bapak Ibu? Yang jemurannya masih di depan boleh ngacung. Jemurannya masih di depan. Oke, terima kasih sudah ngaku Bapak Ibu. Sebentar lagi bertobat ya Bapak Ibu ya. Oke. Segera dipindahkan jemurannya. Kalau belum punya mesin pengering, jemurannya pindah di belakang. Ini udah menunjukkan kita secara image itu tadi. Kalau kita nanya ke konsumen atau orang sekitar, laundry kiloan, kebayangnya apa? Kebayangnya apa? Itulah yang terjadi di masyarakat. Jadi teman-teman harus membentuk mindset yang berbeda. Pada waktu ada laundry kiloan, tersebutlah yang tadi, nyucinya di sungai, pasti dicampur cuciannya, dijemur di luar. Bahkan yang di sini itu ada jemur baju di jalanan, Satpol PP Denpasar tertibkan usaha laundry. Beneran, di Bali itu sudah dilarang Bapak Ibu. Dan itu masuk pidana. Jadi merusak pemandangan, estetika nggak bagus. Di Bali itu nggak boleh. Ada undang-undangnya. Jadi pada waktu udah gabung asosiasi laundry, kita tahu kayak gini. Tepuk tangan dong Asli Kaltim. Jadi tahu hal-hal seperti ini kita tahu. Ada regulasi-regulasi pemerintah yang kita memang harus ikutin. Kita nggak bisa menentang itu. Kecuali kita bersama asosiasi, bersama organisasi, baru ngobrol dengan pemerintah. Harusnya kayak gini loh. Contoh lagi, nanti kita berbicara tentang, ini kayaknya nggak jalan. Berbicara tentang pengolahan limbah. Kami di DPP kemarin sampai mengusulkan dan mengusahakan agar laundry kiloan atau laundry rumahan itu tidak perlu pakai IPAL. Setuju nggak? Setuju. Terus yang penting dibuang aja, mencemari lingkungan gitu ya. Nah itu juga harus kita pikirkan. Nah kami di pusat 2020 atau 2021 kita dengan Kementerian Lingkungan Hidup kita udah sepakat bahwa untuk laundry kiloan, laundry rumahan, laundry koin itu tidak perlu pakai IPAL. Karena yang pertama kita limbahnya adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga, kecuali mungkin deterjennya ya seperti tadi yang disampaikan pas Pak Ketua nyampaikan awal tadi ya, bahwa deterjen ini sudah ada izin edarnya, sudah aman, sudah teruji lab dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau asal dibuang dan ternyata mencemari lingkungan, itu nggak boleh. Bahwa laundry kiloan, laundry rumahan yang 80% membuka lapangan kerja,
dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin luar biasa, dibolehkan Bapak Ibu. Oke, next sekarang. Shifting lagi bahwa laundry Bapak Ibu sudah ada kayak gini dan sudah mulai ada dryer. Nah, ada dryer kayak gini, Beko. Tepuk tangan Beko, ini sponsornya ini. Saya sebut satu-satu aja. Sudah mulai pakai dryer, entah pakai dryer rumahan, entah pakai dryer komersial, nggak ada masalah karena butuhnya mengeringkan cepat. Makanya itu mulai bertransformasi ya. Jadi sudah mulai ada perubahan. Yang pertama nyucinya masih di sungai, nggak pakai mesin. Yang kedua sudah pakai mesin tapi masih dijemur, belum pakai mesin pengering. Sekarang sudah pakai mesin pengering. Next, bayangan berikutnya akan seperti ini. Sekarang kita melihat laundry sudah seperti ini. Open kitchen, mesinnya dilihatin di depan. Ini beberapa klien kita seperti ini juga. Jadi tampilan kita sudah seperti ini. Apa sih yang harus kita lakukan pada waktu buka laundry dan kita belum dikenal mereknya, belum dikenal branding kita, mau nggak mau kita pamerin mesinnya Bapak Ibu. Kalau memang kita tidak bisa mengenalkan mesinnya, apa yang dilakukan? Ya berarti pelayanannya harus dibagusin. Orang repeat order, orang mau ke laundry, yang digencarkan adalah pelayanannya. Service excellent, itu saya yakin. Tapi paling tidak, orang belum rasain servisnya, orang belum rasain hasilnya, apa yang dilihat pertama kali untuk orang mampir? Yang dilihat pertama kali adalah tampilannya Bapak Ibu. Orang datang ke laundry kita, yang dilihat pertama kali adalah tampilannya. Tampilan terlalu mewah, kalau misalnya nih, saya punya budget untuk nyuci ke laundry, itu per kilogram harus Rp6.000. Ternyata tampilan laundrynya di sepanjang jalan itu kelihatannya kok pakai kaca-kaca, etalase gitu, terus ada AC-nya, wih kayaknya mahal itu, nggak mampu saya datang ke sini. Akhirnya nggak jadi datang. Itulah yang membuat orang takut datang. Makanya nanti kita akan belajar tentang klasifikasi market. Oke, next dulu. Ini juga sama, ini klien kami dengan 8 set mesin. Kenapa tadi 5 set mesin? Kita sekarang juga pakai 5 set mesin. Meskipun mungkin mesin cucinya rumahan, mesin pengeringnya biasanya kalau kami wajib komersial. Next, bersaing dengan laundry-laundry yang lain, bikinlah pembeda Bapak Ibu. Ini warna-warni. Ini cuma di stikerin aja, modal stiker aja. Warna-warni. Kalau ada yang nanya, mau ke laundry mana? Laundry yang mesinnya warna-warni. Enak nggak? Kalau laundrynya sudah tampilannya seperti ini dan sebagus mungkin, target kami adalah apa Bapak Ibu? Target kami biar orang-orang bikin konten di situ. Entah dia foto-foto, entah dia bikin video, entah bikin drama, apapun itu terserah. Pelanggan itu bukan sekedar repeat order, tapi pelanggan itu akhirnya menjadi promotor untuk bisnis kita. Menjadi marketing untuk bisnis kita secara tidak langsung. Jadi tolong tampilannya dibagusin. Nggak mungkin tampilannya kayak jemuran tadi terus foto di depan jemuran sana. Bisnis laundry itu sudah mulai bertransformasi Bapak Ibu. Nyucinya di sungai, laundry kiloannya tanpa dryer, dijemur, mulai menggunakan dryer, drop point. Drop point itu nggak ada mesinnya. Jadi buka laundry nggak pakai mesin, karena kita mau central workshop. Tapi 2017 saya tutup 8 lokasi gara-gara central workshop. Rata-rata drop point saya 20-40 juta per bulan, drop point doang, per titik. Jadi kalau dia ngelihat omsetnya bagus, besok yang buka apa? Buka laundry sebelahnya yang mesinnya banyak. Langsung tutup saya. Karena nggak siap. Mau perang kayak gimana lagi udah nggak siap saat itu. Biasanya diskusi, ngobrol dengan saya dan sebagainya. Mereka nanya, drop point gimana? Titik-titik tertentu masih bisa jalan. Tapi ingat Bapak Ibu, informasi sangat terbuka saat ini. Orang yang punya uang itu banyak. Jadi mereka mainnya shortcut aja. Di sana laundry rame, ya sudahlah saya pepet aja laundrynya. Pepet-pepetan. Itulah yang terjadi. Terus akhirnya sekarang sudah mulai Laundry Express Open Kitchen. Nggak tahu bentar lagi apa lagi. Karena Open Kitchen itu ada yang konsepnya self service, ada konsepnya yang full service. Next, kita belajar lagi yang berikutnya. Oke, akhirnya kita menyimpulkan Bapak Ibu sudah pernah nyimpulin nggak? Laundry itu profitnya berapa rata-rata? Sebentar, Bapak Ibu yang punya lebih dari 5 cabang ada nggak? Boleh ngacung lebih 5 cabang? Apa nggak ngaku? Woi, cuma 1. Pantes jadi ketua Samdani. Ada lagi yang lebih dari 5? Nggak ada. Orang pajak aman, nggak ada orang pajak di sini. Aman. Nggak ada. Oke, kesimpulan kami pada waktu saya bangun laundry sejak saya masih di tempat kerja saya yang lama di Indosat dulu. Saya sudah bikin riset dan kesimpulannya saat ini. Laundry kiloan yang cuci setrika itu profitnya 25-35%. Laundry load atau cuci lipat atau coin laundry itu ternyata profitnya 50-60%.
Laundry satuan 70-80% Bapak Ibu. Terus itu ada 2-3 hari, 2-3 jam itu apa? Nah itu biasanya durasi layanannya. Laundry kiloan itu durasi layanannya kan 2-3 hari. Laundry koin atau laundry cuci lipat itu 2-3 jam. Makanya antrian berapa panjang, berapa banyak mesin di sana. Terus laundry satuan 3-4 hari. Seperti itu. Nah ini adalah kesimpulan dari riset di tim kami di Apik Management. Kita bikin kesimpulan seperti ini. Makanya pada waktu bangun laundry awal, yang penting rame dulu. Yang penting omsetnya yang tercapai, yang penting target pelanggannya tercapai. Ada angka tertentu, break even point di angka berapa. Break even itu tidak tercapai selama 6 bulan, kita wajib pindah lokasi. Berani? Daripada minus terus, pindah kita lokasi. Pernah pindah saya? Pernah. Pas pandemi berapa kali saya pindah? Saya ngakuin kok. Tapi setelah pindah, omset kami bisa 30 juta sebulan, 40 juta sebulan. Oke. Fine, daripada minus terus. Makanya kita harus bisa menghitung angka berapa sih break even point kita, ROI-nya yang kita kejar berapa. Terus market size-nya sebesar apa? Nanti kita belajar lagi. Kita next dulu. Sekarang kita berbicara tentang tadi yang saya sampaikan, bahwa target market itu siapa sih? Jadi pada waktu kita bisnis, yang saya tanyakan pertama kali pasti ini. Target market kita siapa? Bapak Ibu bisa klasifikasikan marketnya siapa? Apakah semua kelas atau ada kelas tertentu aja? Next Bapak Ibu. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Bapak Ibu mau klasifikasikan sampai F juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau kami cukup sampai C aja. Next slide. Oke. Kelas A, ciri khasnya adalah volume kecil, profit besar. Jadi pengerjaannya nggak terlalu banyak, tapi hasilnya gede. Kelas B, volume sedang, profit sedang. Kelas C, volume besar, profit kecil. Nah, laundry kiloan itu posisinya ada di kelas C menurut saya. Cucian berapa kilo Pak? 100 kilo, 200 kilo. Berapa omset rupiahnya? 1 juta. Terus kalau laundry yang kelas A, misalnya premium, dapat sepatu berapa sehari Mas? Sepatu kalau nyuci di saya 50.000. Nyuci 20 per sepatu. Nah, menurut Bapak Ibu, seneng nyuci 20 per sepatu atau ngerjain 200 kilo sehari sama-sama dapatnya 1 juta? Kenapa? Oh sepatu. Karena ada yang jawab biasanya, saya sering ngerjain cucian karena kayaknya resep banget gitu loh. Kalau cuciannya banyak gitu, terus dapatnya 2 juta, 1 juta, nah ada kayak gitu. Jadi mereka seneng kerjaannya dibanding duitnya, ya nggak apa-apa. Itu haknya orang-orang. Makanya market ini akan menentukan siapa yang akan di sini dan sebagainya. Market kelas C, ciri khasnya adalah yang penting murah. Dicatat aja Bapak Ibu. Yang penting murah. Kalau tiba-tiba Bapak buka laundry A, laundry B, laundry C, laundry D, dan sebagainya, Bapak bikin laundry Rp7.000, sebelahnya Rp6.500, itu pindah, berarti ini ada masalah tentang klasifikasi kelas pelanggan, klasifikasi market. Kelas C. Kelas C biasanya ditemukan di mana? Contoh paling gampang, bukan mendiskreditkan dan sebagainya, rata-rata ada di kampus Bapak Ibu. Kampus itu gede marketnya. Tapi kelasnya masih banyak kelas C. Kenapa? Karena mereka belum dapat penghasilan sendiri. Masih dari orang tuanya penghasilannya. Jadi kalau ke laundry itu kayaknya bukan kebutuhan pokok. Meskipun pokok karena rame, sibuk dan sebagainya, ya dia tetap butuh ke laundry. Cari apa? Yang murah. Ciri khas yang kedua adalah apa? Minta parfumnya strong. Kalau parfumnya tolong ini kurang wangi. C Bapak Ibu. Ya, diingat-ingat. C. Oh, bukan market saya kamu gitu misalnya. Itu. Jadi kalau parfumnya minta strong, karena kalau kelas A sebisa mungkin malah parfumnya nggak terlalu menyengat. Dia maunya yang soft aja karena bisa bentrok dengan parfum bodinya. Parfum untuk badannya dan sebagainya. Itu yang beda. Oke, kami simpulkan bahwa kelas C itu memang marketnya banyak banget, maunya murah. Terus kelas B itu dia sudah mulai tahu kualitas, harga ya so-so lah. Kalau kelas A, dia udah nggak ada masalah tentang harga. Yang penting kualitas. Jadi kalau kelas A kebalikannya kelas C. Kelas A itu yang penting kualitas. Harga nggak ada masalah. Mau kopi Starbucks harga 50.000, 70.000 tetap orang datang. Kenapa Starbucks sama Starling sama-sama rame? Starling tahu nggak Starling? Starbucks keliling itu yang 5.000-an sasetan itu Starling itu. Kenapa yang Starling 5.000-an itu rame, yang 50.000-an Starbucks rame? Karena klasifikasi kelas Bapak Ibu.
Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi kalau kelas C itu sudah nggak melihat lagi kualitas Bapak Ibu. Kualitasnya nomor sekian lah. Yang penting harganya murah. Jadi kelas C itu treatmentnya adalah ya sudah terlalu nggak rapi-rapi amat, nggak ada masalah. Makanya laundry coin, laundry cuci lipat yang self service itu banyak diterima di kelas C. Kenapa kelas A dan kelas B nggak bisa terima itu? Karena mereka sudah punya pembantu, mereka punya sopir. Mereka punya mesin sendiri di rumah yang biasanya dicuciin. Pada waktu ke laundry ngapain dia udah bayar kok masih suruh nyuci sendiri. Ada yang berpikir seperti itu. Itu klasifikasi kelas. Oke, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada laundry A dan B seperti ini laundry A itu jemurannya di depan. Terus harganya 6.000 per kilo, 2 hari selesai. 6.000 per kilogram, 2 hari selesai. Tiba-tiba laundry di sebelahnya buka, ada mesinnya. Tulisannya 15.000 per 4 kilo. 15.000 per 4 kilo. Yang satunya 6.000 2 hari selesai per kilogram. Kalau Bapak Ibu jadi pelanggan, milih yang mana? A atau B? Yang A siapa? Yang A? Yang A Ibu. Yang B? Yang B? Oke. Yang B. Ya, itulah pelanggan. Bapak milih A kenapa, Pak? Murah. Kalau yang sana yang murah itu yang B Pak, 15.000 per 4 kilo. 15.000 per 4 kilo Pak. 2 jam selesai Pak. Ini 2 hari selesai, 6.000 per kilo. Ya, Oke, inilah yang akan terjadi Bapak Ibu. Inilah kompetitor. Kenapa dia bisa murah? 4 kilo 15.000. Ada yang tahu cara jawabnya? Kenapa? Mesinnya kenapa Pak? Bisa jalan sendiri gitu maksudnya. Kualitas mesinnya? Oh gitu. Yang ini nggak bisa dijemur. Oh dijemur lagi. Oh siap kalau kehujanan. Siap. Ada lagi jawabannya. Kenapa tapi kok murah banget Pak? 15.000 4 kilo. Kenapa? 15.000 per 4 kilo. Cuci lipat aja. Oke. Kenapa kok laundry sebelahnya nggak segera berpindah ke cuci lipat aja? Karena nggak sadar. Terlalu asik di sini ya. Dipepet terus akhirnya marah-marah. Semoga laundry sebelah tutup. Oke. Siap. Jadi kita sepakat dan hampir semua kota yang saya kunjungin dengan survei kayak gini semua menjawab laundry B. Itulah yang terjadi di masyarakat. Pada waktu kelihatan mesinnya ada 4 dengan pakai beko kayak gini misalnya ada 4 mesin, sebelahnya akan buka lagi karena kelihatan dia rame. Sebelahnya akan buka lagi dengan 7 stek Bapak Ibu. Kira-kira pelanggan milih 4 stek apa 7 stek? 7 stek. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya kayak misalnya ada Alfamidi, ada Alfamart. Kenapa orang milih Alfamidi dibanding Alfamart? Karena parkirannya luas, karena lengkap. Lengkap itu ada sayuran, ada buahan dan buah-buahan dan sebagainya. Image lah yang dibangun Bapak Ibu. Jadi orang datang ke sini butuh cepet ya ke sini. Kalau di sini kayaknya habis dicuci masa dijemur sih, kena debu lagi. Katanya higienis, tapi kok dijemur. Belum lagi kena motor, kena debu dan sebagainya. Next. Oke, ini materi saya sebenarnya di Samarinda kemarin. Bapak Ibu, bannernya atau spanduknya masih seperti ini ditulisinnya. Laundry, bersih, wangi, rapi, cepat. Lebih bagus dari sebelahnya. Seperti ini. Terus menerima cucian pakaian selimut, tidak terima cuci dosa. Oke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kita kasih simulasi. Kalau 2 detik Bapak Ibu naik motor, naik mobil, tulisan sebanyak ini bisa kebaca nggak? Kira-kira yang kebaca apa? Coba 2 detik sekilas gitu. Sesanya, ini laundry gitu ya. Kalau saya kelihatan ini WC apa WG? Terus yang bawahnya lagi, ini laundry apa jualan pulsa HP? Nah, ini yang ini warna juga banyak banget kan? Warnanya banyak banget dan sebagainya. Bapak Ibu laundrynya masih seperti ini? Kalau masih ya nggak usah ngaku, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya mulai diedit lah. Maksudnya kita udah paham bahwa laundry itu pasti bersih, pasti wangi, pasti rapi. Nggak perlu dikasih tulisan lagi.
Sudah pasti. Kalau nggak rapi, nggak bersih, ngapain saya cuci ke tempat ibu? Gitu loh. Nah, tinggal apa yang mau ditonjolkan dari laundry kita? Apa yang mau ditonjolkan? Mau kecepatannya kah? Kualitas hasilnya kah? Packagingnya kah? Antar jemputnya kah? Atau apanya? Makanya brand apa yang mau ditanamkan di benaknya market? Next. Kita bisa melihat sekarang. Ini ada laundry-laundry yang bannernya simple. Tadi Mbak Widya yang di sini bannernya kayak gini, Cirebon. Laundry Express 3 jam selesai. Coba 2 detik pas lewat, kelihatan nggak ini Bapak Ibu? Simple nggak? Simple. Nggak perlu dia ngerem langsung mendadak di belakang ditabrak, terus gimana itu? Paling tidak kan lihat, laundry 2 jam beres. Apa pesan yang mau disampaikan? Pesan yang disampaikan 3 jamnya selesai. Ekspresnya disampaikan. Detail. Mau poin apa yang disampaikan? Kecuali Bapak Ibu jalan kaki, masih bisa baca sambil nabrak orang tadi. Tapi paling tidak setelah baca ini, dia akan melihat ini ada nomor telepon. Nomor teleponnya digedein. Agar dia buru-buru bisa difoto langsung. Nomor teleponnya jangan dikecilin Bapak Ibu, ini jualan Bapak Ibu. Bukan malu-malu malah nomor teleponnya disembunyiin. Rahasia dong nomor teleponnya, kan nggak mungkin. Berikutnya kita lihat juga sama. Nah ini langsung ada harganya, itu 15.000 4 kilo. Nanti saya akan kasih simulasi lagi. Ada harga yang lebih wow lagi. Ini 1 hari selesai 7.000. Nah kan udah beda. Tadi 6.000 2 hari selesai. Ini 7.000 1 hari. Sama-sama laundry kiloan. Tampilannya lebih menarik. Nah ini kan orang lihat tampilan. Kalau orang baru datang, dia kan belum pernah nyobain hasil cuciannya gimana, hasil setrikanya di mana, kan nggak pernah nyobain. Pengen nyoba kan pertama kali, pasti tampilan yang bikin mereka mau mampir. Kelihatannya mewah. Ini kalau nggak ada angkanya 7.000 sama 9.000, orang pun juga nggak berani mampir. Iya nggak? Iya. Kalau duitnya pas-pasan, dia sesuaikan budgetnya. Oh karena masih 7.000 terjangkau, mampir. Karena orang Indonesia itu jarang yang mau nanya Bapak Ibu. Kelihatan bagus dan sebagainya, nggak mau nanya. Udahlah, itu kayaknya bukan saya itu. Saya kelas C aja deh misalnya gitu. Kan nggak seperti itu juga. Oke, next kita lihat lagi. Bannernya langsung dibikin gede-gede kayak gini, biar kelihatan 2 jam beres, 2 jamnya boleh dilihat. Pada waktu dia foto ini, ngelihat bawahnya, loh kok ada sepatu, kok ada jas, ada helm. Nah, paling tidak itu. Bahwa ternyata Laundry Express pun bisa mengerjakan laundry premium. Yang sebelah kiri Bapak Ibu, itu laundry pesantren. Tapi bagus ya, keren? Keren sekali. Tapi target marketnya, karena pada waktu pandemi, santri-santrinya banyak yang harus online, virtual, akhirnya kita bikinin laundry di pinggir jalan raya, seberangnya pesantren. Marketnya gede. Akhirnya banyak umum yang datang ke sana. Sekarang kita lihat yang ini Bapak Ibu. Ini kelas A. Kita lihat di sini nggak ada sama sekali yang menunjukkan itu mesinnya Bapak Ibu ya. Ini laundry apa jualan baju? Oke. Saya ngasek, Bapak Ibu ada yang tahu saya ngasek? Ada di sini. Ada. Bosnya saya ngasek ada? Nggak ada ya. Ibu nunjuk-nunjuk siapa tadi? Saya ngasek, enggak ya. Terus yang sebelah Jeeves, ada yang tahu Jeeves? Ini laundry termahal se-Indonesia. Kalau di Inggris dia mengerjakan untuk Istana Buckingham, Ratu Elizabeth, Pangeran Charles. Jeeves. Coba tampilan Jeeves pakai jas ya Bapak Ibu ya. Laundry Bapak Ibu pakai jas pegawainya. Dasteran katanya. Iya, loh, saya aja ketawa. Saya pakai jas kan timnya. Coba pakai jas Bapak Ibu. Orang datang udah grogi duluan. Tadi kalau nggak salah, Mas Yudis sempat membahas tentang kenapa sih pegawai ke laundry itu kok kayaknya nggak menarik datang ke laundry untuk menjadi pegawai dan sebagainya. Tapi kalau laundry sepatu atau laundry premium ini, kok mereka mau dengan senengnya datang ke sana? Karena tampilan Bapak Ibu. Apa sih yang jadi kelemahan kita? Yang akhirnya nggak betah. Suasana kerja dulu yang ditimbulkan. Kalau kami di Apik Management, kita mencatat ternyata gaji itu nomor sekian. Kalau sudah mulai masuk di tim kita, gaji itu nomor sekian. Yang pertama itu kenyamanan kerja. Nyaman terhadap suasana kerja. Yang pertama itu nyamannya dengan tim pekerja yang sesama pekerja. Kalau udah nggak nyaman biasanya udah pengen resign aja. Jadi sesama teman pekerja. Yang kedua sama bosnya, sama ownernya, nyaman apa enggak. Jangan sampai Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu datang, mudah-mudahan segera pulang ini bos saya.
nggak selesai-selesai kerjaan saya dan sebagainya. Pernah ngerasain kayak gitu? Apa nggak pernah tahu? Pernah ya? Mas Joko kenceng banget itu, pernah. Diteni ya Mas? Ditakutin Mas Joko ya. Nah, itulah yang pernah terjadi di klien kami bahwa, Pak, kalau ada beliau, saya itu nggak bisa fokus kerja. Karena saya belum nyelesain ini, udah disuruh ini, belum nyelesain ini, suruh ini. Padahal udah jelas job desk saya itu untuk ngerjain ini, deadline-nya seperti ini dan sebagainya. Tapi saya disuruhin dan sebagainya. Mereka nggak mau. Nah, itu yang perlu diketahui. Yaitu tadi, pelayanan, customer service, atau front office, itu memang harus benar-benar bagus. Kalau mau pakai itu jas ya silahkan Bapak Ibu. Laundry kilon pakai jas, tapi bawahnya sarung. Mereka mau komplain aja segan. Kenapa? Karena levelnya sama. Nah Bapak Ibu, laundry kiloan. Udah disuruh ini kadang jam 10 malam diketok-ketok. Mbak, ini baju sekolah anak saya mau diambil, baju sekolahnya doang yang diambil. Besok pagi subuh-subuh diketok lagi, Mbak mau ngambil ini, masih dibukain. Next. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, sudah keren kayak gitu, tapi omsetnya kok gitu-gitu aja ya? Next. Ada masalah apa sebenarnya teman-teman? Nah, masalah yang terjadi adalah, laundry sudah jalan, tapi promo nggak pernah dijalankan. Di kami, budget promo pasti harus ada, dan pasti ada. Sekelas Brodo aja saya selalu cerita tentang teman saya yang Brodo sepatu aja, dia sudah penjualannya miliaran, dia masih minimal sebulan 800 juta untuk ngeluarin buat ads, buat iklan. Kita apalagi nggak pernah ngapa-ngapain. Udahlah, saya cuma doa aja Mas, promonya Mas. Doa, semoga datang pelanggannya. Iya doa, boleh. Doa sangat dianjurkan, tapi usaha juga tetap perlu. Makanya kami promo selalu diadakan terus. Misalnya setelah opening promo kita apa lagi sih? Misalnya setelah laundry gratis bayar pakai doa, apalagi yang kita lakukan? Terus kita ada ajak temanmu nyuci berdua bayar 1. Kalau target marketnya saya adalah anak-anak mahasiswa, sangat bisa dieksekusi kalau kita promonya ajak temanmu nyuci berdua bayar 1. Itu powerful banget. Database saya langsung 2 kali lipat, 3 kali lipat gara-gara itu. Bisa ditiru Bapak Ibu. Next. Ini contohnya kita pas opening. Ini laundry kita yang ada di Pare Kediri, Jawa Timur. Kita lihat, kita bikin antrian seperti ini. Target market saya adalah para mahasiswa atau siswa yang lagi kursus cuman sebulan 2 bulan. Jadi cara treatmentnya beda. Orang yang mahasiswa terus-terusan di sana atau yang ini. Ini laporannya adalah ini yang paling rekor sebenarnya. Sampai jam 3 sore udah 800 kilo Bapak Ibu. Hampir 1 ton. Jam 3 sore kita langsung stop. Kenapa kita stop? Karena mesin kita cuma mampu 300 kilo sehari. Tapi saya cuma pengen membuktikan ke investor saya, ini loh Pak, kalau kita buka di sini, market size-nya masih gede banget, market share-nya masih berapa laundry aja di sini yang buka. Dengan konsep yang seperti ini. Nggak percaya, ya sudah kita eksekusi dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Akhirnya jam 3 sore kita coba tutup untuk tidak nerima lagi cucian. Karena sudah overload 800 kilo sehari. Kalau kapasitas produksi saya cuma 300 kilo, berarti harus selesai 3 hari. Nggak selesai-selesai. Makanya gitu, teman-teman juga harus paham, nanti kita berbicara tentang kapasitas produksi. Next. Ini juga sama. Kalau nonton di Instagram saya lengkap Bapak Ibu, ada. Jadi saya sekarang aktif di Instagram. Nah, kayak gini-gini biasanya kita mengundang para selebgram. Ini juga kebetulan yang punya adalah selebgram di Semarang. Jadi jadinya kenceng banget. Keren. Next. Kenapa omsetnya gitu-gitu aja? Next Mas. Karena ini Bapak Ibu, kita selalu fokus kepada rame kayak tadi. Rame pas awal-awal aja, bukan kepada repeat order. Makanya next, yang kita lakukan adalah bikin promo berkala Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa bikin promo misalnya pada waktu opening aja, ya kita bikin promo pada waktu hari-hari tertentu. Nah, kalau sekarang ini adalah musimnya panennya Bapak Ibu semua. Nggak promo pun udah overload ya. Ya gimana? Sudah overload. Waktunya beli mesin Bapak Ibu. Ini mesin. Saya jualin loh. Ya, kalau udah overload, apa yang harus dilakukan? Berarti nggak perlu mau lagi misalnya. Yang harus dilakukan adalah nambah mesin Bapak Ibu. Jangan ganti HP dulu Bapak Ibu.
tambah mesinnya, ganti iPhone terbaru nanti tiba-tiba, nyicil motor, nyicil mobil. Coba Bapak Ibu, coba perhatikan bahwa pegawai kita itu sangat menggantungkan hidupnya di bisnis kita, di usaha kita. Jadi Bapak Ibu ini bertanggung jawab moral terhadap kehidupan mereka secara tidak langsung. Jadi tolong dipikirkan pada waktu ada momentum ramenya luar biasa ini bisnis, segera nambah mesin. Ya. Sebelum ini yang datang ke sini kan laundry semua nih. Tadi udah kenalan kan sama laundry yang lain? Rame, omset berapa, omset berapa. Bapak Ibu nggak sadar, itu udah nyatet Bapak Ibu. Besok saya akan buka di sebelah Bapak Ibu. Ya, siapa tadi yang kebanggaan kayaknya, omset saya sekian, omset saya sekian. Wih, pamer. Padahal itu pancingan Bapak Ibu. Saya akan buka di samping. Kayaknya marketnya bagus nih ya, saya kayak gitu. Tapi yang saya pesan, yang saya mau sampaikan adalah, kalau kita sudah overload dengan 3 set mesin, dengan 2 set mesin, ya segera nambah mesin. Kalau tidak ada tempatnya nambah mesin, nambah cabang Bapak Ibu. Nambah cabang nggak bisa, naikin harga. Enak banget ngomongnya, naikin harga. Berani naikin harga? Nggak berani Pak, tetangga saya aja nggak naik-naik sudah 5 tahun yang lalu Pak. Tentang itu. Next. Iya, ketawa. Tentang apa lagi? Oke, promo-promo ini yang juga akhirnya saya dapat ide. Saya dapat ide dari macam-macam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk scroll di Instagram, Facebook, TikTok, tolong di capture. Ini kayaknya menarik ini diterapkan di kita. Ini Lee Min Ho pernah laundry di sini, tulisannya kecil. Itu Bapak Ibu bisa tulisin yang lebih kecil lagi. Misalnya Presiden Jokowi pernah di sini misalnya kan. Ya nggak apa-apa, pengen terkenal misalnya. Itu juga semuanya. Laundry diskon 100% pernah kita eksekusi dulu. Laundry diskon 100% ini pernah saya ulas di Facebook saya. Terus laundry gratis itu yang 7 kilo Rp10.000, 1.400-an itu juga sudah ada, sudah kita ini. Terus yang hafal Al-Quran juga sudah, ini salah satu mitra saya itu di Depok kalau nggak salah. Next, ini yang kita lakukan pada waktu saya sudah mulai stagnan. Kita biar pelanggan mau datang lagi dan repeat order, saya bikin promo setiap hari Bapak Ibu. Tadi kita sudah punya rumus bahwa laundry satuan itu profitnya 70-80% tergantung harga jualnya. Pada waktu melihat kayak gini, ini rata-rata laundry satuan semua yang saya promokan. Ini kayak bed cover misalnya, terus ini stroller, itu perlengkapan sholat itu gratis tuh. Terus ini ada kemeja, ada sepatu dan sebagainya. Apapun yang profitnya di atas 70 juta, pada waktu kita kasih diskon 30%, 20%, pelanggan masih mau. Kalau ngasih diskon jangan pelit. Ngasih diskon cuma 5%. Ngasih diskon biasanya 2%. Kayak harga kiloannya mahal aja itu, 2%. 2% itu berapa sih sebenarnya? Gitu loh. Nggak menarik. Makanya tolong kayak gitu di testing Bapak Ibu, dites. Pelanggan dibikin kuesioner, kira-kira layak di promo harga berapa? Kayak gini mau jalan apa tidak? Kalau kami memunculkan promo kayak gini, biasanya kalau promo kami di sisi membership nggak jalan. Konsepnya Bapak Ibu kalau pernah tahu time zone atau tempat bermain, taman bermain yang pakai kartu-kartu itu kan, semakin gede top up-nya, semakin gede bonusnya. Yaitu yang saya lakukan Bapak Ibu. Karena orang kita atau ya hampir semua di dunia itu kalau misalnya kemarin saya pas sama anak saya top up kartu atau beli kartu 500.000 dapat benefitnya 1 juta. Beli 2 juta dapat benefitnya 4 juta dan sebagainya. Wih, luar biasa. Itu mainan doang. Dan itu rata-rata yang saya lihat pas waktu main di mall itu, itu jor-joran karena duitnya bukan duit dia, duit orang tuanya. Gesek aja terus. Dan kerennya lagi, hasil kenyataannya, realitanya adalah ada beberapa pelanggan yang harusnya nyucinya tiap bulan 500.000, akhirnya dia top up 1 juta 3 kali dalam sebulan. 3 kali dalam sebulan top up. Kenapa Pak kayak gitu? Saya udah dapat diskon 250.000 Mas. Lumayan lah kalau saya top up 3 kali, saya udah dapat diskon 750.000. Sesimpel itu cara berpikir pelanggan. Pengen ngirit. Jadi kalau ada isu misalnya ada resesi dan sebagainya, ya kita harus lebih kreatif Bapak Ibu. Kita harus lebih kreatif. Bahwa banyak orang-orang yang nahan duit untuk nggak keluar dan sebagainya. Ya sudah, lebih irit kok datang ke laundry daripada punya pembantu 1,5 juta digaji, ke laundry 500.000 tiap bulan.
2 bulan kan harusnya 1 juta ya, tapi di kita cukup 750.000 bisa dipakai dalam 6 bulan. Menarik? Menarik. Oke, next. Oke, ini juga promo-promo yang saya dapatkan idenya. Semakin nyeleneh, semakin unik, semakin viral. Jadi promo itu sebenarnya tujuannya bukan sekedar cuman orang repeat order dan sebagainya, ya biar viral aja juga nggak apa-apa. Itu tukarkan kolor lama dengan kolor baru. Ya udah kebayang aja kolor lama dengan kolor baru. Kayaknya nggak menarik. Beli buah gratis BH. Yes. Kebetulan yang jual buah itu kalau saya lihat ceritanya, dia memang jualan daleman Bapak Ibu. Jadi dikasih BH. Tapi paling tidak saya aja sekarang di kelas-kelas selalu saya kasih ini. Buat contoh aja. Terus kalau Bapak Ibu ada banner-banner di sepanjang jalan 2 km, 3 km, banyak laundry yang sama dan sebagainya, bikin yang terbalik Bapak Ibu. Ini ngalangin ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Ini kebalik, jadi bersyukurlah yang duduknya di sini ya, kelihatan semua ya. Oke Bapak Ibu, kita balik lagi ke sini. Ini kita lihat, kalau Bapak Ibu lewat, terus pelanggannya kan akan lihat laundrynya di mana? Laundrynya yang miring itu loh, bannernya, iya nggak? Jadi bikinlah pembeda Bapak Ibu. Apa kunci awal tadi? Orang datang ke laundry karena tampilan. Orang datang ke laundry karena tampilan Bapak Ibu. Bikin berbeda. Tembus ini. Dan ini emang niat sih, diniatin banget tuh. Ini yang, oke. Ada yang lebih kreatif lagi? Boleh? Saya kasih hadiah nanti. Ada yang lebih kreatif dari ini? Ada? Boleh nanti saya kasih hadiah. Jadi kita harus paham, Bapak Ibu mulai sudah bikin mapping, pelanggan itu decision makernya siapa? Yang membuat keputusan untuk datang ke laundry itu siapa? Apakah istrinya? Apakah suaminya? Apakah sopirnya? Ataukah anaknya? Kalau sopirnya ya di-entertain aja sopirnya. Kasih minum kayak kasih apa pada waktu ngantar cucian. Di tempat kami juga sama. Kalau anaknya, kita kasih cuman permen Bapak Ibu. Simple, permen. Bapak Ibu ada laundrynya ditaruh permen? Nggak ada. Pelit sekali Bapak Ibu, permen aja nggak ada. Kasih permen. Ada yang ngasih aqua gelas? Ada. Berapa harganya aqua gelas? Permen berapa? 100. Murahan permen. Aqua nggak apa-apa, terapkan aja. Tapi aqua sudah biasa. Aqua itu nggak mengerucut, nggak fokus targetnya. Kalau permen mengerucut ke anak-anak. Makanya kenapa ada balon? Biasanya kalau beli makan di mana ada balon. Makan yuk di sana, anaknya yang ngajakin, yang ada balonnya. Jadi decision maker bukan bapak ibunya, tapi anaknya. Ini juga sama laundry. Laundry kemana mah? Padahal mamanya itu nggak pengen laundry yang di tempat saya, yang deket rumah aja lah. Loh, nggak laundry yang ada permennya itu, di Apik Laundry misalnya. Ya sudah, brandingnya adalah laundry yang ada permennya, Bapak. Sesimpel itu. Jadi kasih permen aja di depan. Ya tapi sambil diawasin CCTV-nya, karena biasanya pegawainya makan terus itu permennya. Apa bosnya ini? Enggak, itu yang terjadi. Ala permen berapa sih Bapak Ibu? Tapi coba perhatikan, nanti kelihatan signifikan kenaikan omsetnya karena anak-anak. Jadi kasir saya pun tugas salah satunya adalah melihat anak-anak yang datang ada berapa. Makanya coba dipikirin misalnya di laundrynya dikasih akuarium, dikasih apa. Tapi jangan dikasih ikan yang gampang stres Bapak Ibu. Karena anak kecil kan di black gitu kan. Pecah itu langsung. Rusak itu. Karena ada teman saya kemarin di Medan itu akuariumnya isinya arwana anakan. Udah tahu arwana anakan, ngambekan, stres. Untuk mate akhirnya. Jadi pada waktu orang datang aja dia udah stres. Jadi Bapak Ibu harus paham. Makanya dengan hanya sedikit sentuhan saja kita bisa mendatangkan market. Kita bisa mendatangkan orang yang nggak kepikiran untuk datang. Ini juga simple. Di laundry mana? Laundry yang miring gitu loh. Itu paling bagus tuh laundrynya. Ya, enak kan? Jadi ada pembeda. Kalau cuma namanya laundry apa ya itu? Namanya apa ya? Kan nggak hafal. Kalau brandnya belum kuat, belum nancep, mereka nggak mau. Yang apa ya? Yang warnanya hijau. Laundry warna hijau semua hijau.
Yang warnanya merah, merah semua. Yang mana ini laundry merah semua? Oke? Next. Ini yang agak ekstrim nih kayaknya. Next. Nah, ini. Kalau lihat Instagram saya ada ya ini. Cuci saja 10.000 10 kilo. Untung apa ya tidak Bapak Ibu? 10.000 per 10 kilo untung apa enggak? Siapa yang bilang nggak untung? Ya nggak untung, nggak untung. Ya nggak untung. Bapak Ibu, laundrynya berapa harganya? 6.000, 7.000, 8.000, 8.000. Kenapa Pak? Plus setrika. Nyuci aja ada nggak Pak? Oh belum. Nanti mau dibikin nyuci aja Pak. Oh rencana. Oke. Ada yang sudah pernah menghitung Bapak Ibu? Nyuci aja itu habisnya berapa? Per cycle atau per load? Per cycle. Ini misalnya mesin cuci. Ini mesin cuci. Ini boleh dimasukin berapa kilo sih? Nah itu Bapak Ibu harus bisa ngitung. Kalau kapasitas ini mesin berapa ini? 11 kilo ya? Boleh dimasukin berapa? Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Anggap aja ini dibikin 6 kilo. 6 kilo berapa sekali cycle berapa menit? Itu harus dihitung. Berapa menit menyelesaikan itu. Nah, dalam 6 kilo nyuci yang dibutuhkan apa aja Bapak Ibu kalau nyuci itu? Selain air sama listrik. Deterjen ya? Deterjen. Kalau cuci aja seperti ini, Bapak Ibu tahu nggak aturannya apa lagi? Deterjennya harus beli sendiri, plastiknya harus beli sendiri. Modalnya apa Bapak Ibu? Cuman air sama listrik aja. Untung apa untung? Ya udah, coba diterapkan. Nanti saya breakdown nanti aja ya, untuk harganya dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan, ini pesan yang mau saya sampaikan yang pertama berikutnya adalah jangan emosi kalau ada tiba-tiba angka 10.000 per 10 kilo. Oke, nggak perlu emosi Bapak Ibu. Tidak perlu emosi. Oke, jangan dibalik mejanya. Aman? Oke, sip. Next, sudah sepakat berarti. Jadi saya cuma pengen kasih tahu. Terus, ya tadi saya dari tadi berbicara tentang cara menghitung kapasitas produksi. Bapak Ibu, apakah dihitung kapasitas produksinya per hari bisa mencapai berapa kilo per hari? Atau berapa banyak cucian yang harus bisa diterima dalam sehari? Ada yang bisa jawab? Ada yang mungkin ngasih pendapat kapasitas produksi? Yang laundrynya open kitchen, mesin-mesinnya dilihatin tadi siapa aja ya? Selain Pak Samdani. Nah Mas, berapa mesin Mas? Berapa? 3 stek. 3 stek itu harusnya menghasilkan berapa Mas sehari? Rata-rata berapa berarti dapatnya sehari? 199 kilo. Selesai nggak dalam sehari? Enggak. Oke. Ada sisa. Oke. Itu mesin pengeringnya komersial atau rumahan? Oh, dikonversi. Oke, nggak usah nyebut merek, nggak apa-apa deh. Konversi. Kalau konversi rata-rata ngeringin 5 kilo berapa menit? 5 kilo, kenapa? Oke, 1 jam 60 menit ya, kurang lebih 60 menit. Nyucinya berapa menit Mas? Berapa? 20 menit. Itu nggak dibilas itu Mas. Kayaknya sih nggak dibilas kayaknya. Coba perhatikan air masuk berapa kali. Nggak apa-apa, nyebut aja. Nggak apa-apa ini. Kenapa? 2-3 menit. 23 menit. 5 kali bilas. Ini tidak mungkin Mas. Tidak mungkin. Coba perhatikan air masuk dan keluarnya. Itu pasti kelihatan. Karena 18 menit aja itu nggak ada bilas. 18 menit itu nggak ada bilas. Perhatikan. Jadi karena saya dulu pada waktu buka laundry benar-benar saya perhatikan air itu masuk menit berapa. Air itu dibuang ke menit berapa. Sampai saya menitin pakai arloji dengan menitnya yang ada di mesin beda. Iya. Tapi kalau bilas sampai 5 kali kayaknya tidak kayaknya sih. Coba dipastikan lagi. Karena rata-rata
kalau mesinnya misalnya 25 menit atau 30 menit, memang bilasnya sekali bilas. Tapi paling tidak air pertama masuk kena deterjen, kebuang, terus air masuk lagi untuk membilas. Yang bahaya adalah pada waktu kita tahu 18 menit, 20 menit, ternyata habis masuk cucian, masuk air, kena deterjen, nyuci, dibuang langsung spin. Itu berarti nggak bilas sama sekali. Makanya kenapa banyak baju-baju itu yang masih baunya deterjen? Ya karena nggak ada bilas. Itu harus dipastikan. Misalnya itu, kita nggak mau menyebut brand apapun ya, maksudnya ya hampir seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa itu bilas atau tidak dibilas. Nah, cara menghitung kapasitas produksi seperti tadi Mas siapa tadi namanya itu, nyuci berapa menit, ngering berapa menit. Next. Jadi kalau mesinnya contoh 5 stack seperti ini, mesinnya misalnya home appliance nih, mesin rumahan nih. Kita kira-kira bisa menghasilkan berapa dengan 5 set mesin ini? Dengan jam kerja, jam berapa sampai jam berapa segera ditulis. Jam 7 pagi sampai jam 9 malam kah? Atau jam 6 pagi sampai jam 10 malam kah? Dites, dicek. Next. Oke, next. Oke, mencuci itu rata-rata 30 menit. Rata-rata. Nah, kalau mesin rumahan 30 menit yang ada di mesin sama di arloji itu beda, bisanya lebih lama. Makanya kita lihat lagi water inletnya ada berapa, suplai air masuknya. Makanya mesin komersial biasanya suplai air masuknya ada 2, makanya bisa tepat waktu, 30 menit ya 30 menit, 20 menit ya 20 menit. Kalau mesin rumahan rata-rata memang lebih lama, karena masuk airnya lama, keluar airnya lama, dan mesin rumahan memang disetting untuk rumah tangga, bukan untuk bisnis. Makanya biasanya nggak ada garansi kan? Kalau dipakai ke laundry nggak ada garansi. Meskipun kemarin Samsung menginfokan yang berapa 16 kilo sama 21 kilo katanya ada garansi untuk home-nya, tapi memang rata-rata mereka disetting untuk mencuci sehari cuman sekali. Settingannya seperti itu. Next, kita nyuci 30 menit, ngeringin 45 menit. Oke, kita lihat, klik lagi. Ngeringin 45 menit. Jadi kita kasih standar per 5 kilo cucian per load, yang misalnya ini misalnya mesin LG rumahan yang 20 kilo itu sama Giant Max dryer misalnya. 5 kilo 45 menit. Berarti next jumlah yang dihasilkan adalah 75 menit harusnya. Dengan 5 set mesin seharusnya 75 dengan satu set mesin per cycle ternyata 75 menit per 5 kilo. Next. Jadi inilah kapasitas produksinya. Jadi tadi yang perlu saya sampaikan adalah kalau sekali cycle adalah 5 kilo, terus dia dikerjakan 30 menit nyuci, 45 menit ngeringin, kan sekitar 75 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi per cycle itu butuh waktu sekitar 75 menit. Kalau ditambah mengeluarkan baju, lipat-lipat dan sebagainya membutuhkan waktu 15 menit. Jadi kurang lebih 90 menit. 1,5 jam per cycle. Kalau jam kerja Bapak Ibu jam 7 malam sampai jam 9 pagi, berarti membutuhkan waktu berapa? 14 jam. 14 jam dibagi 90 menit hasilnya adalah 10 kali cuci. 10 kali ngeringin per cycle. Kalau per sekali cuci dan ngeringin adalah 5 kilo dikali 10 adalah 50 kilo. Jadi dengan 5 set mesin harusnya menghasilkan 250 kilo per hari. Gitu? Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu nanti tidak ada lagi menginstruksikan ke karyawan sehari harus 300 kilo ya. Sehari harus 400 kilo. Omset sebanyak-banyaknya. Tapi nggak pernah tahu kapasitas mesin. Kadang kita sebagai owner pengen target segede-gedenya, tapi nggak tahu kemampuannya, nggak tahu kapasitasnya. Benar apa benar? Iya benar. Oke, nunduk semua akhirnya. Siap. Jadi dengan 5 set mesin kita bisa menghasilkan kurang lebih 250 kilo per hari. Makanya tadi pada waktu saya mencapai angka 800 kilo per hari, pasti selesai akan 3 hari berikutnya baru selesai. Makanya tadi kalau udah tembus 199, 200 kilo berat. Karena harusnya 150 kilo dengan operator masing-masing mesin ada operatornya. Kalau 5 set mesin kadang operatornya cuma 1 ya nggak selesai juga, kelamaan. Makanya kenapa kadang ada yang nanya, Mas Abik, saya kalau membuat laundry kok nggak bisa 90 menit selesai ya dengan 5 set mesin? Operatornya kurang Bapak Ibu.
Iya. Misal nih, contoh, kita lagi nyuci, ngeringin, habis itu lipat-lipat. Pegawai Bapak Ibu lagi lipat-lipat baju di sini. Terus mesin yang itu kalau sudah mati mesin cucinya ke mesin pengering, siapa yang mindahin? Yang dari mesin pengering sana untuk yang lipat-lipat siapa? Nah, itu butuh operator. Makanya kapan waktunya butuh operator, kapan waktunya naikin harga, kapan waktunya nambah mesin, Bapak Ibu harusnya sudah mulai paham sekarang. Next. Oke, sekarang bagaimana menghitung market size? Nah, ini perlu dilanjut apa enggak? Ini rahasia perusahaan, Bapak Ibu. Cara menghitung market size ini sebenarnya bagaimana kita menyikapi maraknya bisnis laundry yang sudah mulai berkembang di sini, terutama di Balikpapan, di Samarinda. Laundry sudah mulai menjamur, bertumbuh subur, tidak ada yang nyiramin tapi subur. Bagaimana menghitung market size? Market size itu adalah luasan berapa banyak market atau konsumen yang ada di sekitar kita. Itu kira-kira ada berapa kakak, marketnya kelas A, kelas B, dan kelas C, atau disegmentasi seperti apa. Next. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu pada waktu buka di laundry, saya biasanya laundry itu melihat radius 2-3 km Bapak Ibu. Laundry offline itu radiusnya adalah 2-3 km. 2-3 km sampai di dalam gang itu ada berapa laundry di sana? Bapak Ibu harus ngitung semuanya, dihitung. Ada laundry berapa banyak, mesinnya ada berapa. Makanya di sini ada market-marketnya, kelas apa dan sebagainya. Terus yang warna-warni ini, apa sih warna-warni ini? Ini warna-warni adalah kompleks atau perumahan. Oh, ini perumahan kelas C, ini kelas B, kelas A. Bapak Ibu kalau memperhatikan YouTube saya, ada banyak drone berapa kali terbang. Itu emang keren untuk video, tapi keren juga untuk data kita. Perumahan ada berapa di sana? Oke. Bahkan drone kita bisa sampai rendah melihat semua. Seret, laundry itu ada berapa mesin tuh? Berapa mesin? Gak perlu kita datang masuk ke dalam. Ya. Jadi dari situ kita bisa lihat. Tapi saya nggak pernah berpikir pengen semoga laundry ini segera mati, segera tutup. Itu malah salah Bapak Ibu. Salah, karena mungkin kita nggak pernah menghitung market size ini. Pada waktu, karena saya sudah ngerasain ya, dipepet pernah, mepet juga pernah. Jadi kalau sudah pernah ngerasain dipepet dan mepet ya sama-sama lah rasanya kayak gitu. Dipepet ini nyesek Bapak Ibu ya. Nyesek banget, awas lu. Terus akhirnya nggak datang ke sini lagi. Karena yang mepet adalah pengurus katanya. Ketawanya kenceng banget. Anda saling mepet ya. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, jadi saya itu memang dikasih pesan sama Pak Ketua, Pak Noval, ayolah kita sharing dengan teman-teman bahwa menjadi pebisnis itu cara pandangnya memang harus luas, berpikirnya harus luas, bagaimana kita melihat kompetitor itu seperti apa. Karena kami menyimpulkan semakin banyak laundry, itu semakin market baru terbentuk. Dulu laundry itu sepanjang jalan kita aja mungkin 5 tahun yang lalu paling cuma 2 laundry, 3 laundry. Orang yang datang juga belum banyak. Pada waktu laundry udah mulai nambah satu, pilihannya mulai banyak, konsumen atau market di sekitar kita mulai berpikir, kayaknya ke laundry aja gampang ya, tetangga kita aja ke laundry, masa kita enggak? Di Jawa Tengah itu cara manasinnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tetangga sebelahnya kalau ini kurir naik motor, seret, gini, bilang, Ibu, enggak laundry sekalian, di sebelahnya Ibu udah pakai laundry kita loh. Malah gengsi. Dia pasti ngobrol ke suaminya, Pak, besok kita nggak usah nyuci sendiri, laundry saja. Yang manasin siapa? Yang manasin kurirnya Bapak Ibu. Terus kalau pas lagi manasin kayak gitu, cari yang namanya ibu-ibu yang paling vokal di komplek kita, kasih free cuci. Manasin yang lainnya, ibu-ibu yang lain dipanasin. Dapat berapa, ibu dapat berapa persen ya? Oke. Berapa pemasukan tambahan Bu? Wah. Kayak gitu, itu bisa dilakukan. Makanya kami di manajemen itu sampai bekerja sama untuk kepala-kepala komplek. Makanya kenapa berkali-kali saya selalu bilang kita harus memanfaatkan yang namanya nano influencer, mikro influencer. Siapa sih? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sama istri-istrinya. Jadi yang semakin cerewet semakin bagus. Oke, jangan-jangan ada Pak RT di sini? Nggak ada ya? Pak RW.
Oke, balik lagi ke sini. Radius 2-3 km, kira-kira ini ada berapa rumah Bapak Ibu? Ada berapa laundry? Bapak Ibu coba langsung catat dan cek ada berapa laundry di radius itu 2-3 km. Misalnya ada 10 laundry atau 12 laundry dan sebagainya, yang masing-masing laundrynya ada yang mesinnya cuma 2, cuma 1, cuma 3, bahkan nggak kelihatan mesinnya. Oke, next. Oke, ini misalnya ada banyak mesin-mesin yang ada di sini. Laundry-nya ada berapa? Ada yang 2 mesin, ada yang nggak kelihatan mesin dan sebagainya. Terus radius 2-3 km, kira-kira ada 10.000 KK. 10.000 KK. Nah, sekarang orang datang ke laundry, kalau di Jakarta itu sudah 70% ke laundry Bapak Ibu. Entah itu laundry untuk baju premiumnya aja, entah itu baju sehari-hari. Itu sudah mulai ke laundry. Pembantu karena susah dicari juga kan, akhirnya mereka ke laundry. 10.000 KK, anggap aja kita hitung 10.000 KK. 10.000 KK kalau kita ambil nggak usah 70% deh, 30% aja. Itu sudah 3.000 KK yang kita bisa kerjakan. 3.000 KK. Nah, orang kalau ke laundry, nyuci itu biasanya kan suami, istri, anak 2 misalnya. Per hari kan bisa 3 kilo, 4 kilo. Seharusnya kan gitu. Tapi kita ngitung nggak usah per hari 4 kilo, 3 kilo deh, kita hitung 1 kilo. 1 kilo kalau dikali 3.000 berarti 3.000 ton. 3.000 ton, 3.000 kilo atau 3 ton. 3.000 kilo dibagi tadi, kalau 5 set mesin berapa tadi? 250 kilo ya, kapasitas produksi ya. 3.000 kilo dibagi 250 kilo sama dengan 12 laundry Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah kita menghitung apakah masih boleh kita buka di sana laundrynya dengan 5 set. Ternyata laundry yang cuma 1-2 mesin dan sebagainya cuma 12. Oh, berarti kalau 5 set mesin harus ada 12 laundry lagi. Artinya itu. Terus yang kedua adalah biasanya kita melihat radius 2-3 km itu laundrynya kok rame semua ya. Yang 1 mesin rame, yang 2 mesin rame, yang 3 mesin rame. Bahkan Bapak Ibu nggak naik-naik harganya sudah tahu rame, ya kan? Nggak berani naik harga. Nah, inilah yang akhirnya marketnya diambil oleh orang-orang yang baru buka dengan 5 set mesin langsung. Oke, tak buka di sini ya. Nah, inilah. Makanya di daerah 2-3 km lagi, kalau kita marketnya masih ada 3 ton sehari, dengan potensi 3 ton sehari, harusnya ada 12 laundry dengan 5 stek mesin. Paham, Bapak Ibu? Paham. Next, lanjut. Kayaknya agak berat. Nanti ngobrol di belakang nggak apa-apa Bapak Ibu. Next. Jadi dengan radius tersebut apakah sudah ada 12 laundry dengan 5 stek mesin? Kalau belum ada, ya potensinya masih ada. Jadi Bapak Ibu masih bisa buka di daerah tersebut. Next. Oke, yang terakhir mungkin ini ya. Kayaknya waktunya sampai jam berapa sih saya? Udah pas. Jam 8. Kapan waktunya naikin harga Bapak Ibu? Kapan naikin harga? Kalau tetangga naikin. Kalau tetangga naikin tapi sepi, saya nggak jadi naikin juga deh. Next. Ini Bapak Ibu, ini adalah studi kasus RWL Laundry. Ini adalah laundry saya di Depok, Jawa Barat. Ini adalah studi kasus realita. Jadi dalam 1,5 tahun kami bisa naikin harga 3 kali Bapak Ibu. 3 kali dalam 1,5 tahun. Mesinnya 5 stek. Kompetitor kita radius 2-3 km itu kalau 5 set mesin cuma 2. Jadi saya masih, ya kalau sudah kayak gitu kan sudah paham ya. Terus kami di Pepet Laundry pada waktu kita sering nongol di YouTube, dalam 6 bulan itu kita di Pepet ada 4 laundry. Tapi mesinnya cuma 2, cuma 3. Iya, kita yang rame aja sudah keteteran, mereka mepet saya dengan 2 mesin, ya sama aja, pasti overload juga. Udah mepet dengan 2 mesin, harganya lebih murah. Ya udah pasti lebih membludak dan sebagainya. Next. Ada Resikwangi Laundry di YouTube ada. Ini salah satu. Nah, ini contohnya klien kami yang pas di Instagram story misalnya. Boleh diklik ini, Mas. Ini H+5 setelah buka masih overload. Ini harganya 10.000 per kilo Bapak Ibu.
kurang tinggi harganya. Loh, saya masih ada tulisan kurang tinggi harganya. Iya, karena kita sudah menghitung, mesinnya sudah nggak bisa ditambah lagi, udah mentok, nggak bisa. Mau nambah titik lagi, ruko juga susah. Ya sudah, mau nggak mau di totalitas di sini, ya udah naikin harganya. Next, ini simulasinya Bapak Ibu. Next, oke. Nah, ini simulasi yang kita jalankan. Pada waktu kita buka di Depok Sukma Jaya itu Depok pinggiran. Kalau Margonda kita masih dari Depok kotanya sekitar 12 km. Harga jual di sana masih 5.000 4.000, kami pada waktu opening udah langsung 6.000 per kilo. Terus kita lihat, omset rata-rata sudah 200 kilo sehari. Kalau 5 set mesin dengan 200 kilo sehari plus-plus ya. Plus-plus itu maksudnya saya ada laundry sepatu, laundry helm, laundry stroller, boneka, semua saya kerjakan. Itu plus-plus. Jadi kalau sudah mencapai angka 200 kilo, kami sudah nyatakan itu sudah overload. Terus ciri khas yang kedua adalah pekerjaan nggak selesai-selesai. Itu overload. Jadi kalau pekerjaan nggak selesai, yang harusnya 2 hari selesai, akhirnya 3 hari selesai, itu overload Bapak Ibu. Overload ya udah tinggal dipikirkan. Omset misalnya rata-rata dengan 200 kilo, rata-rata misalnya 2 juta per hari. Karena tadi ada satuan dan sebagainya. Next. Akhirnya kita harus naikin harga. Next. Kita naikin harga 7.000 per kilo. Misalnya. Kilonya turun nggak Bapak Ibu per hari? Kilonya turun. Iya, pelanggan-pelanggannya akhirnya, mahal ini saya pindah. Jadi langsung terfilter orang-orangnya, pindah. 160 kilo per hari, rata-rata plus-plus. Tapi omset rupiah saya masih 2 juta per hari. Meskipun kilonya turun, tapi tetap 2 juta per hari. Suatu saat rame lagi, next, naikin harga. Belum naik. Oke, next. Nah, tiba-tiba kiloan kami naik lagi. Rata-rata udah 210 kilo atau 200 kilo per hari. Omset saya sehari udah 2,5 juta Bapak Ibu. Sudah nggak 2 juta lagi kan? Udah 1,5 juta. Nah, dari sini kita lihat dulu deh. 200 kilo per hari dengan omset 2 juta per hari sama 160 kilo 2 juta per hari. Milih yang mana Bapak Ibu? 160 apa 200? 200 ya? Oh, kirain yang 200. Kan tadi fokusnya adalah saya pengen kerjanya Pak, saya nggak butuh duitnya, saya pengen kerja pokoknya sebanyak mungkin cuciannya. Next. Nah, kita naikin lagi. Pada waktu rata-rata kami dalam seminggu 200 kilo, 210 kilo, 220 kilo plus tadi. Next. Kita naikin harga lagi menjadi Rp8.000. Turun nggak Bapak Ibu kilonya? Turun lagi toh. Tapi per hari saya udah 2,5 juta per hari, udah nggak 2 juta lagi. Next. Begitu juga selanjutnya, 200 kilo per hari 3 juta. Itu next kayak gitu terus. Sampai angka titik di mana ini kayaknya sudah terlalu tinggi. Misalnya 9.000. Sekarang udah 9.000 di tempat kita yang Resikwangi. Monggo kalau ke Jakarta mampir ke Depok saya tunjukin. Sekarang udah 9.000, mesin saya udah nggak bisa 5 lagi, kita bikin 8 stack di sana. 8 stack mesin yang harusnya 2 kios, kita bikin 3 kios sekarang. Karena marketnya masih gede. Dipepet Bapak Ibu. Mepet, ya dulu saya pas buka pasti mepet orang. Tapi sekarang kita sudah bisa yakin kayak gini. Akhirnya dengan tadi ada parameter yang bisa dikerjakan, harusnya keluar dari sini naikin harga ya Bapak Ibu ya. Berani? Wajahnya kayak nggak berani itu. Ya, berarti pulang dari sini naik harga Bapak Ibu? Naik, gemeter tadi. Coba sambil dievaluasi Bapak Ibu ya. Jadi kami pengen dari Asosiasi Laundry, saya pun sebagai ketua umum, saya ada beban moral yang memang harus saya lakukan untuk mengedukasi seperti ini, bahwa kompetisi pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Kompetisi pasti ada. Tinggal kita sebagai pengusaha laundry siap atau tidak menghadapi ini. Oke ya. Sudah ya, kapan naikin harga udah paham. Next lagi, ini mau habis nih kayaknya udah. Saya nggak hafal slide saya masalahnya. Next boleh? Tentang apa lagi? Ingat Bapak Ibu, next. Tugas Bapak Ibu apa? 80% strategi dan pengembangan bisnis Bapak Ibu. Sekarang yang teknis, nyetrika, nyuci, dikurangi Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu yang senyum-senyum, ya, manis-manis sekali senyumnya, luar biasa. Sekarang mulai dibalik. Pebisnis kita harus 80% untuk pengembangan bisnis. Bapak Ibu mikirin, karena karyawan kita kan
butuh masa depan. Kalau Bapak Ibu nggak memikirkan ini, kasihan. Jadi bisnis Bapak Ibu nanti bisa mati. Jadi sudah saatnya Bapak Ibu sudah mulai bertumbuh. Makanya ada asosiasi laundry saat ini yang memang memberikan sarana untuk mengedukasi para anggotanya. Siap bertobat Bapak Ibu? Siap. Oke, next. Nah, ini ada quote, "The Tai Chi strategi adalah cara paling mudah memanfaatkan pintu yang telah dibuka oleh lawan." Jadi kalau buka laundry, bukalah di daerah yang sudah dibuka pintunya oleh lawan, yang sudah ada laundrynya. Salah satu cara paling efektif dalam menjalankan bisnis adalah mengikuti jalan yang telah dibuat lawan-lawan terberat kita berhasil dan menambahkan sedikit keunggulan di atas mereka. Jadi teman-teman, pada waktu bisnis laundry Bapak Ibu buka, ataupun mungkin ada orang lain yang pengen buka di sana, mereka akan benchmarkingnya adalah Bapak Ibu laundrynya. Oh, laundry yang di sana paling keren siapa? Makanya yang semalam mungkin ngobrol dengan kita itu ada klien saya yang di Palu ya, saya tunjukin ya, titik ini loh Bu, calon kompetitor yang kuat itu ada di sini Bu, di sini. Langsung mereka lihat. Nah ini kan mengikuti jalan yang telah mereka buat, yang paling berat usahanya, tapi berikan keunggulan yang berbeda. Makanya SWOT, udah tahu SWOT Bapak Ibu? Strength, weakness, opportunity, threat. Kekuatan kita ada di mana? Keunggulan. Bapak Ibu mulai catat. Keunggulan saya dibanding laundry yang lain itu apa? Kalau nggak tahu, tanyakan ke pelanggannya dengan bikin kuesioner. Tanyakan ke pelanggan. Bapak Ibu kenapa laundry ke tempat kami? Apakah pelayanannya, harganya, promonya atau apa? Terus weakness, kelemahan kita apa? Misalnya nggak tepat waktu misalnya, atau responnya lambat, atau mungkin buka paling siang, tutup paling sore. Jadi itu juga perlu tahu. Jadi kelemahan kita apa sih di sepanjang jalan ini? Oh, kelemahan kami adalah nggak bisa antar jemput misalnya. Itu ditulis Bapak Ibu, dicatat. Jadi Bapak Ibu punya PR untuk itu. Terus opportunity, ada kesempatan, ada peluang apa di sana? Oh, yang bisa kita kembangkan apa sih? Oh, ternyata di sini cuci sofa spring bed belum ada, tambahin. Oh, cuci karpet belum ada, tambahin. Oh, ternyata laundry express di sepanjang jalan saya nggak ada, itu opportunity. Masih gede, membership masih bisa dilakukan. Threat, ancaman. Ancamannya apa ya? Salah satu ancamannya adalah salah satu pelanggan Bapak Ibu akan menjadi kompetitor. Lihat Bapak Ibu rame, kayaknya murah ini bikin laundry kayak gini. Saya akan buka laundry juga. Lebih keren dari ini misalnya. Itu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai ini. Sudah habis? Oh siap. Oke Bu. Amin amin. Next. Sudah selesai Bapak Ibu. Next. Yang terakhir, nah ini Bapak Ibu pesan yang mau saya sampaikan, tetaplah Bapak Ibu inovatif, kreatif. Evaluasi terus SWOT-nya tadi, ikutin perkembangan zaman seperti yang disampaikan oleh Bu Ati tadi. Terus nggak kelihatan Mas. Agar tidak punah ya. Back dulu Mas. Nah, jadi kalau pengen tidak punah, ya ikutin perkembangan zaman, ikutin asli, jangan lupa gabung asli ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya Apik Primadia undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Halo entrepreneur seluruh Indonesia, khususnya untuk Kalimantan Timur. Hari ini kami di Balikpapan mengadakan seminar yang bertemakan Bangkit dan Tumbuh bersama entrepreneur Kalimantan Timur, yang acaranya diadakan di Swiss Berlin. Asli kreatif, we are kreatif. Bagaimana nih antusiasnya teman-teman? Sangat banyak. Jadi hari ini tuh pesertanya sekitar 80-an orang, di mana itu benar-benar teman-teman laundrypreneurs khususnya di Kalimantan Timur ini sangat antusias dan benar-benar excited banget kayak gitu. Baru pertama kali ini kita bikin acara di Balikpapan. Biasanya kita bikin di Samarinda. Untuk acara hari ini luar biasa banget, menggebu-gebu. Kalau keluar itu pengen apa ya, pengen bikin perubahan untuk laundry. Pengen jadi apa ya, keren sih, acaranya keren banget, banyak banget ilmu yang diserap dan bisa merubah laundry kita. Namanya siapa Mbak? Nama saya Lala Stefani. Laundrynya? Laundrynya Green Mart. belum Oh, baru mau jalan.
Makanya kapan waktunya butuh operator, kapan waktunya naikin harga, kapan waktunya nambah mesin, Bapak Ibu harusnya sudah mulai paham sekarang. Next. Menurut saya materinya sangat bagus, sangat membangun ya. Menjadi inspirasi buat kami sebagai pengusaha laundry untuk bisa lebih maju lagi. Untuk kedepannya harapannya itu laundry itu khususnya laundry pemula ini itu bisa bangkit, tumbuh, berkembang menjadi laundry yang lebih profesional, yang kredibilitasnya juga lebih tinggi dan lebih kompeten gitu, seperti itu. Untuk teman-teman yang belum member, segera mendaftar member supaya lebih banyak mendapat hasil yang diinginkan. Apalagi Mas? Apanya itu? Ya harapannya untuk acara-acara selanjutnya lebih banyak pesertanya dan lebih mahal tiketnya. Sponsor lebih banyak, biarkan kami bertambah. Amin, amin.